Om Swastiastu, siswa-siswi kelas 10 dimanapun berada, kita bertemu kembali dalam pelajaran biologi. Materi yang kita bahas adalah klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menyajikan hasil pengelompokan makhluk hidup berdasarkan dasar klasifikasi tertentu. Tahukah kalian apa pengertian dari pengelompokan makhluk hidup? Pengelompokan makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara untuk memilih dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Adapun tujuan klasifikasi makhluk hidup, yang pertama, menyederhanakan objek studi agar mudah dipelajari. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis. Yang ketiga, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Dan yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sistem buatan atau artifisial. Sistem klasifikasi buatan mengutamakan tujuan praktis dalam ikhtisar dunia makhluk hidup. Klasifikasi buatan diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Dasar klasifikasi adalah ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, dan penampakan makhluk hidup, bentuk dan ukurannya. Yang kedua adalah sistem alami atau natural. Klasifikasi makhluk hidup yang menggunakan sistem alami menghendaki terbentuknya takson yang alami. Klasifikasi ini dikemukakan oleh Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi. Klasifikasi alami didasarkan pada sistem alami, artinya suatu pengelompokan yang didasarkan pada ciri morfologi atau bentuk tubuh alami sehingga terbentuk takson-takson yang alami. Sistem klasifikasi yang ketiga disebut dengan sistem modern atau filogenetik. Sistem klasifikasi ini didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dan yang lainnya, sekaligus mencerminkan perkembangan makhluk hidup atau filogenik. Sistem modern ini diperkenalkan oleh Charles Darwin. Makin dekat hubungan kekerabatan, maka makin banyak persamaan morfologi dan anatomi antar takson. Selanjutnya yang kita pelajari adalah langkah-langkah klasifikasi makhluk hidup. Langkah yang pertama adalah identifikasi makhluk hidup atau pencanderaan. Dalam hal ini, makhluk hidup dikenali ciri-ciri morfologi yang dimiliki. Yang kedua, pengelompokan makhluk hidup sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Dan yang ketiga adalah pemberian nama kelompok. Sebagai contoh pengelompokan makhluk hidup, kambing dan sapi merupakan kelompok mamalia. Nah, ini dapat dilihat pada ciri-ciri bahwa antara kambing dan sapi, keduanya memiliki rambut sebagai penutup pada kulitnya. Kemudian, yang kedua, dilihat pada kedua hewan ini terdapat kelenjar susu. Nah, dari persamaan ciri inilah, maka keduanya dimasukkan ke dalam kelompok mamalia atau kelompok hewan yang menyusui. Selanjutnya kita bahas tentang binomial nomenklatur. Yang dimaksud dengan binomial nomenklatur adalah pemberian nama dengan dua nama atau disebut dengan tata nama ganda, yaitu selalu menggunakan dua kata, nama genus dan nama petunjuk jenis. Ketentuan-ketentuan untuk memberi nama takson pada tingkat jenis. Yang pertama, menggunakan bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan. Yang kedua, terdiri atas dua kata tunggal. Yang ketiga, kata pertama merupakan nama marga atau genus, sedangkan kata kedua merupakan petunjuk jenis. Yang keempat, dalam penulisan nama marga, huruf pertama dimulai dengan huruf kapital, sedangkan nama petunjuk jenis seluruhnya menggunakan huruf kecil atau huruf non-kapital. Yang kelima,
Setiap nama jenis atau spesies makhluk hidup ditulis dengan huruf cetak miring atau digaris bawahi terpisah. Siswa-siswi kelas 10, demikian tadi materi pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Siswa-siswi kelas 10, demikian tadi materi pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya.